Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan mengenai apa sih itu EBT atau energi baru dan terbarukan. Untuk materi pertama, mengenai pengertian energi baru dan terbarukan, akan dijelaskan oleh pemateri kita. Kepada pemateri, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Bukhari Hakim Wibowo dengan NPM E1G023014. Teman-teman tahu nggak sih apa itu EBT atau energi baru dan terbarukan? Baiklah, untuk mengulas lebih lanjut, yaitu EBT atau energi baru dan terbarukan adalah energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui secara alami serta tidak akan habis. EBT juga dikenal dengan renewable energy. EBT atau energi baru dan terbarukan memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas. Dengan menggunakan EBT, industri dapat mengurangi emisi karbon dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. EBT juga menjadi topik di seluruh yang mencuri topik di seluruh dunia untuk sektor lingkungan dan energi. Di tengah kekhawatiran akan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya fosil, potensi EBT di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar. Baiklah, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bu Kori. Untuk materi selanjutnya itu adalah industri apa saja yang telah mengembangkan energi baru dan terbarukan yang akan dijelaskan kepada pemateri kita. Kepada pemateri dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri apa saja yang telah mengembangkan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sulaiman dan NPM E1G023006. Nah, industri apa saja yang telah mengembangkan energi baru dan terbarukan di Indonesia, yaitu yang pertama, tolong slide-nya, moderator. Nah, yang pertama yaitu industri listrik PLN. Nah, PLN telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP dan tenaga air PLTA untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Kemudian ada juga perusahaan batubara. Nah, batubara di sini beberapa perusahaan telah melakukan transisi ke energi baru terbarukan seperti PT Dilan Swastika Sentosa Tbk atau DSSA yang menjajaki kerjasama dengan Trina Solar Co Ltd. Dan selanjutnya ada perusahaan energi utama. Di sini yaitu PT TBS Energi Utama Tbk atau biasa sering kita sebutnya dengan Toba. Di sini mengembangkan energi baru terbarukan termasuk pembangkit listrik tenaga surya dan angin serta teknologi pengemasan baterai untuk kendaraan listrik. Dan yang keempat ada perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan seperti Nike telah berkomitmen untuk menggunakan energi baru terbarukan melalui Renewable Energy Certificate atau REC PLN yang membantu meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan di industri. Nah, itulah beberapa industri yang telah mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sulaiman. Untuk materi selanjutnya itu adalah perusahaan yang mengembangkan energi baru terbarukan. Kepada pemateri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan sebelumnya perkenalkan nama saya Erwin Yuliansa dengan NPM E1G020090. Untuk materi selanjutnya itu adalah startup dan industri kecil. Banyak startup dan industri kecil yang juga terlibat dalam pengembangan EBT, seperti Warung Energi yang mengembangkan
pembangkit listrik tenaga surya skala rumahan. Kemudian selanjutnya perumahan Pertamina, PT Pertamina Go Thermal Energi Tbk atau PGO, dan salah satu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BIE dan bergerak di sektor EBT. Mungkin itu saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Untuk pemateri selanjutnya, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktavia Nirwana dengan NPM S1G023012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan yang mengembangkan EBT. Boleh slide selanjutnya, moderator? Baik, di sini kita akan membahas mengenai PT TBS Energi Utama atau TBK dengan kodenya yaitu TOBA. Nah, di sini dia itu PT Energi Utama TBK adalah sebuah perusahaan energi yang berkantor pusat di Jakarta. Nah, untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 3 konsesi yaitu tambang batu bara, 4 unit pembangkit listrik, dan juga kebun kelapa sawit yang seluas 8.633 hektar. Nah, sebelumnya PT ini bernamakan PT Buana Persada Gemilang yang pada tahun 2007 sampai 2010 yang berganti nama dengan PT Toba Batara Sejahtera atau TBS Energi Utama TBK. Nah, PT ini dipimpin oleh direktur utama yaitu Diki Yordan dan juga Pandu Patria Sahir sebagai wakil direktur utama. Nah, bidang usaha utama pada PT ini yaitu tentunya adalah pertambangan batu bara melalui entitas anak. Nah, pada tahun 2023 PT ini menargetkan untuk menyusun timeline proyek EBT guna mengejar target kapasitas 1.000 MW pada tahun 2025. Nah, mengutip pada laman CNBC Indonesia, yaitu yang ditulis oleh Teti Purwanti 27 September 2022, menyatakan bahwasannya Diki Yordan, itu Direktur Utama TBS Energi, mengatakan untuk mencapai target tersebut, perseroan menginvestasikan dana mencapai 500 juta US dollar atau sekitar 75 triliun. Nah, hingga tahun 2025 pada 2 pilar utama yaitu perseroan yakni energi terbarukan dan kendaraan listrik. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Oktavia. Untuk materi selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Izin perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nirwana Aprilia dengan NPM S1G023020. Di sini saya akan membahas PT TBS Energi Utama, yaitu mempunyai produk. Yang pertama, minyak sawit, kedua batu bara, ketiga listrik. Adapun di PT TBS Energi Utama ini mempunyai karyawan 644 pada tahun 2021. Adapun anak perusahaan pada PT ini yaitu anak usaha PT Adi Mitra Baratama Nusantara. Yang kedua PT Toba Bumi Energi. Yang ketiga PT Trisensa Mineral Utama. Yang keempat Perkebunan Kaltim Utama 1. Yang kelima PT Gorontalo Listrik Perdana. Yang keenam PT Toba Bara Energi. Yang ketujuh PT Energi Baru TBS. Baiklah, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nirwana. Untuk materi selanjutnya itu adalah tahun-tahun perusahaan mengembangkan energi baru terbarukan. Kepada pemateri dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PT TBS Energi Utama mengalami beberapa perkembangan penting dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fitri Kumala dengan NPM S1G023010. Perkembangan pada perusahaan ini dimulai daripada tahun 2020 sampai 2024 sekarang, yakni di mana 2020 itu perusahaan melakukan rebranding menjadi PT TBS Energi Utama Tbk, menandai transisi ke perusahaan energi terintegrasi yang fokus pada pengembangan energi terbarukan. Mereka juga mengakuisisi PT Adi Mitra Energi Hidro dan PT Bayu Alam Sejahtera untuk proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro dan juga tenaga angin. Pada 2021, TBS mendirikan usaha patungan dengan Gutu Group, PT Energi Kreasi Bersama Elektrum untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, termasuk produksi sepeda motor, kemudian sepeda listrik dan pengisian infrastruktur. Kemudian pada tahun 2022, perusahaan melanjutkan fokus pada pengembangan energi terbarukan dan kendaraan listrik berkolaborasi dengan berbagai mitra untuk memperkuat ekosistem EV di Indonesia. Kemudian pada tahun 2023, TBS menandatangani perjanjian kerjasama untuk proyek pembangkit listrik, yaitu tenaga surya terapung di Batam, yaitu PLN. Menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap energi bersih. Perkembangan ini mencerminkan komitmen TBS untuk transisi energi bersih dan berkelanjutan. Kemudian pada tahun 2024, perusahaan telah memulai dengan PLN Nusantara Power untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya terapung PLTS terapung Tembesi di Batam. Proyek ini akan menghasilkan listrik bersih dengan kapasitas 35 MWAC atau 46 MWP dan diharapkan dapat menghasilkan hingga 57 GWh setiap tahunnya. Oleh karena itu, PT TBS ini, Energi Utama Tbk, telah terus mengembangkan EBT sejak tahun 2020 hingga sekarang dengan fokus pada pengembangan energi terbarukan dan listrik bersih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fitri. Untuk materi selanjutnya itu energi baru dan terbarukan apa saja yang dikembangkan. Kepada pemateri dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya bakal membahas energi baru terbarukan apa saja yang dikembangkan oleh perusahaan yang kita bahas tadi. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Ananda dengan NPM E1G023016. Beberapa energi baru terbarukan yang dikembangkan oleh PT TBS Energi Utama Tbk. Yang pertama, mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung Tambesi di Batam. Salah satu indikator penting wilayah ramah lingkungan yaitu energi primernya berasal bukan dari energi terbarukan seperti energi tata surya. Oleh sebab itu dikembangkan PLTS di Batam. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik dengan energi surya dapat dilakukan secara langsung menggunakan fotovolatik atau secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Kemudian pada 2030 PT TBS Utama Tbk juga berencana akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu, PLTB, di mana PLTB bekerja dengan menggunakan turbin angin yang dipasang di atas menara yang tinggi. Kemudian PT TBS Energi Tbk juga akan mengembangkan energi baru terbarukan biomasa. Biomasa dihasilkan dari bahan organik terbarukan yang berasal dari tumbuhan dan hewan, yang dapat digunakan sebagai energi. Biomasa dapat dibakar langsung untuk menghasilkan panas atau diubah menjadi bahan bakar cair dan gas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila. Untuk materi selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Palupi dengan NPM E1G023004. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses pengembangan
EBT? Yang pertama yaitu penelitian dan pengembangan. Dengan melakukan studi kelayakan dan penelitian untuk mengevaluasi potensi sumber daya energi, teknologi, dan solusi yang dapat diimplementasikan. Yang kedua ada perencanaan dan pengorganisasian, yaitu menyusun rencana strategis untuk pengembangan proyek termasuk perencanaan finansial, sumber daya, dan aspek teknis. Selanjutnya yaitu ada pendanaan, dengan mencari dan mengamankan sumber pembiayaan untuk proyek-proyek yang direncanakan yang dapat melibatkan investasi dari beberapa pihak termasuk investor, institusi, dan perbankan. Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur. Dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang diperlukan seperti pembangkit listrik, jaringan distribusi, dan fasilitas pendukung lainnya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dwi Palupi. Untuk materi selanjutnya, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jessica Permatasari, NPM E1G023002. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Yang kelima, operasional dan pemeliharaan. Menjalankan operasional proyek dengan efisiensi dan efektivitas serta melakukan pemeliharaan untuk memastikan kelancaran operasional. Yang keenam, evaluasi dan peningkatan. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja proyek dan mencari peluang untuk peningkatan atau ekspansi lebih lanjut. Yang ketujuh, selama proses ini, perusahaan juga harus mematuhi regulasi dan standar industri yang berlaku serta memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jessica. Untuk materi selanjutnya, itu adalah cara pendistribusian energi baru terbarukan dan bagaimana pemanfaatannya. Kepada pemateri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan cara pendistribusian EBT dan bagaimana pemanfaatannya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lena Nopitasari, NPM E1G023018. Pengembangan infrastruktur, membangun infrastruktur yang mendukung penggunaan EBT seperti pembangkitan listrik tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang canggih dan memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya EBT. 2. Kolaborasi dan konsultasi. Mengandalkan kolaborasi pembiayaan dan lembaga pelaksanaan untuk memastikan pengembangan EBT yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja. Bisa disebut dengan Pokja yang spesifik untuk urusan pengembangan EBT. Kemudian pembiayaan dan insentif, mengakses pembiayaan dari berbagai sumber seperti perbankan, koperasi, organisasi masyarakat sipil, dan investor. Pemerintahan juga dapat memberikan insentif fiskal dan memaksimalkan insentif yang konvektif untuk mempercepat penurunan biaya dan meningkatkan daya saing EBT. Kembali kepada moderator. Baik, materi selanjutnya itu dilanjutkan oleh saya. Kenalkan, saya Ratu Angela Agustin dengan NPM 008. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang energi baru terbarukan agar masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam pengembangan dan penggunaan energi baru terbarukan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye, kesadaran, dan edukasi tentang manfaat EBT, penggunaan teknologi inovatif,
Penggunaan teknologi inovatif dalam pengembangan energi baru terbarukan seperti sistem pembangkit listrik tenaga surya atap yang telah diatur oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan ketersediaan energi terbarukan. Dengan mengikuti strategi-strategi tersebut, PT TBS Energi Utama dapat memanfaatkan EBT secara efektif dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait energi. Baik, untuk sebelum saya menutup diskusi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Energi baru dan terbarukan adalah energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui secara alami dan tidak akan habis. TBS Utama mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, dan bagaimana cara pendistribusian dan pemanfaatannya. Pengembangan infrastruktur, kolaborasi dan konsultasi, pembiayaan dan insentif, pendidikan dan kesadaran, penggunaan teknologi inovatif. Baik.